Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita masih ngomongin masalah ijazah palsu Pak Jokowi yang terus digaungkan oleh gerombolan lansia, yang kita tahu bersama-sama mereka sekarang sebenarnya sudah mulai ketakutan. Bahkan ada juga yang mengeluarkan statement yang sangat di luar nurul. Itu Bung Roy malah mengatakan, katanya seandainya ijazah Pak Jokowi itu terbukti palsu di persidangan nanti, kita tangkap. Kita, lo aja kali gue enggak. Nah, ini yang lebih lucu, statement yang sangat lucu dari Bung Roy. Katanya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, kita tangkap yang mengunggah foto ijazah Pak Jokowi. Pret. Memang lidah tak bertulang, tapi hukum harus dipertanggungjawabkan, kawan. Enak aja ya kan. Kemarin itu udah bawa gerombolan lansia koar-koar ke UGM, bahkan sampai ke rumah Pak Jokowi di Solo. Tanggung jawab. Nah, ngemeng-ngemeng ini masalah Purnawirawan yang kemarin yang ingin memakzulkan Mas Gibran. Nah, ini akhirnya ada nih Purnawirawan, pokoknya bukan kaleng-kaleng lah. Mereka pokoknya bersuara kompak untuk tetap mendukung atau mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya di sana ada Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar dan juga tentunya ada Jenderal Purnawirawan Wiranto. Nah, itu mantan Panglima ABRI di eranya Pak Harto loh. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pernyataan sikap bersama PABRI, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 1. Wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah PABRI, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu diperlukan. Ini nih baru Purnawirawan sejati, bukan Purnawirawan sakit hati. Jos. Konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, marah-marah, nuding-nuding Pak Hercules, bilang preman. Emang jasa kau apa di bangsa ini? Kau TBO, tenaga bantuan operasi. Itu presiden saya. Itu Baret Merah. Itu Kopassus, mantan Pangkostrat. Nah, kami nggak nyenggol dia, kok bapak nyenggol Pak Andi? Kan Pak Hercules sengaja ngomong Pak Gatot Nurmantio. Apa ada? Ya, jangan lagi bapak komentari Pak Hercules. Kenapa? Karena tumben ini Bung Rasman cerdas. Pokoknya jos lah. memang kami menganggap tidak penting untuk menyenggol bapak. Dan Pak Gatot bilang, saya sudah 2 bulan puasa bicara, tapi kali ini saya bicara. Kalau saya diam seperti Depok, dia kan begini. Emang kalau dia ngomong kenapa? Emang kalau Pak Gatot ngomong berhenti kriminal di negara ini? Bapak itu mantan Panglima TNI, KKB nggak selesai itu di Papua. Sampai bapak pensiun, KKB di Papua tidak, dan banyak TNI yang mati di sana. Dulu aja bapak berkuasa nggak bisa, apalagi sekarang. Ini maaf ini Pak, maaf. Jadi kalau bapak berbicara, mau dipikir juga gitu. Saya puasa dia 2 bulan. Depok tuh saya sangat
kalau saya diam makan iya. Kalau saya tidak bersuara gini iya. Emang Bapak polisi apa? Aku mau copot-copot, aku punya hak apa? Gibran, beliau itu wapres yang resmi secara konstitusi di negara ini. Dia sudah dilantik. Sekarang apa yang ku persoalkan di sini? Stop. Saya bikin konten ini karena saya punya rasa empati, simpati kepada Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi itu orangnya baik, Betul, semangat saudaraku di Papua. Jos. sederhana dan rakyat. Beliau itu sudah memimpin mulai dari Solo, DKI Jakarta dan 2 periode presiden, dan beliau berhasil. Sekarang yang sindir sana sindir sini itu siapa? Pada saat pencalonan di wali kota Solo, DKI Jakarta atau presiden, kenapa kamu tidak protes administrasi ijazah itu? Loh, sekarang sudah selesai baru kamu mau gugat sana gugat sini. Ini sebenarnya cara berpikir yang sudah salah. Dan sekarang lagi muncul lagi isu yang anaknya disuruh copot, Pak Wapres Gibran. Waduh, ini sudah tidak benar sekali ini, ya. Tidak benar sekali. Karena beliau ini sudah dipilih oleh rakyat, ya. Ku mau copot-copot, ku punya hak apa? Gibran, beliau itu wapres yang resmi secara konstitusi di negara ini. Dia sudah dilantik. Sekarang apa yang ku persoalkan di sini? Stop. Biarkanlah dia selesai dengan masa jabatan, ya. Kan sekarang kan Mahkamah Konstitusi sudah meringankan pencalonan presiden. Kau bikin partai lah, ya. Bikin partai dan lolos peserta pemilu supaya kau calonkan diri sebagai presiden, toh. Apa yang susah? Bersainglah dengan cara-cara yang sehat, bukan dengan cara yang culas. Hah? Kita bangsa ini mau maju kalau sindir. Satu sudah tinggi naik, tarik turun lagi. Ini stop. Ayo. Ayo. Mirip ya. Konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, Alhamdulillah. artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Benar. Cocok. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan, woi. Happy. Ini cucunya kemana sih? Gak kasihan apa tuh saat kakek dan ini sampai gila gini kan? Ya Allah. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Mantan Ketua KPK, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan bentuk pembungkaman kritik. Hei kawan, tahu arti kritik nggak? Kritik itu membangun, tujuannya membangun, ada solusi. Bukan ngejatuhin. Ini tujuannya bilang ijazah Jokowi palsu tanpa bukti itu kritik. Kritik itu misalnya kita ke restoran, kita makan, terus pelayannya nggak ramah, kita bilang, Mas tolong ya nanti kalau melayanin itu pelayanannya, servisnya harus yang ramah. Itu kritik. Kalau ucuk-ucuk bilang, kamu kerja di sini pakai ijazah palsu ya? Kok bisa sih dulu jadi ketua KPK? Hah? Kok bisa sih? Kemarin nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, ya. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, ya. Sekarang nikmati saya, nikmati.
Saya beritahu kalian ya, siapa saja, tidak peduli siapapun kalian, kalau kalian Anda berani menghina Presiden Joko Widodo, saya akan hina. Jadi jangan heran kalau saya keras dengan para penghasut, penghina, pencemooh. Saya beritahu sekali lagi ya, Faisal Assegaf, EF Saifullah, gak ada harganya dirimu itu. Anda berada di negeri, di bangsa Indonesia ini, tetapi Anda menghina Presiden Republik Indonesia. Gak pantas Anda berada di sini. Sana pulang ke negeri kalian masing-masing, ya. Ingat ya, siapa saja yang berani menghina akan saya hina. Siapa yang mencemooh, saya cemooh. Di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Betul. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena Betul, pokoknya buktinya mereka kemarin ya mendukung Abah Imamadi, Abah Anies. Jelas itu real. menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi, pada waktu itulah dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, Abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak, saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut, ya kan? Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu, saya mengerti. Mas Gibran ini memang irit bicara, tapi sekalinya bicara mati semua tuh orang gitu. Iya, jadi bagi dia itu nggak perlu terlalu banyak bacot, ya kan? Nggak usah terlalu banyak bacot. Yang penting melakukan dan kerjakan gitu. Diam disangka tidak melawan, sekali berbicara tumbangan lawan. Gibran. Nah, ini untuk kalian yang selalu mengancam Mas Gibran nih, pendukung Mas Gibran bukan kaleng-kaleng, dan itu tidak sedikit.
Nah, untuk kalian para lansia maupun para purnawirawan TNI yang sakit hati, yang ingin melengsarkan atau memakzulkan Mas Gibran, kalian sudah lihat kan, pendukung Mas Gibran itu banyak loh. Pokoknya jangan kalian coba-coba membangunkan macan yang tidur. Nah, itu tadi kalian sudah lihat untuk para purnawirawan TNI yang ingin melengsarkan Mas Gibran. Tuh, jenderal bukan abal-abal, bahkan ada sekelas mantan Panglima ABRI yang di era Pak Harto pun ikut menjaga dan merapatkan barisan untuk tetap selalu mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalian jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba untuk mengganggu pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau untuk masalah ijazah palsu ya kalian nikmatilah hasil karya kalian. Pokoknya sudah mulai jelas. Itu Pak Jokowi kemarin kan sudah datang ke kantor polisi, sudah menunjukkan kepada penyelidik bahwa ini ijazah SD, SMP, SMA sampai ijazah S1 beliau. Jadi ya di sana saja kita sudah mulai tahu lah secara akal berpikir yang waras ya. Tak mungkin lah orang yang membawa dokumen palsu berani petantang-petenteng datang ke Polda Metro Jaya, otomatis kena ciduk langsung lah. Jadi real di sini mereka sudah mulai ketakutan, bahkan sudah ada yang mulai happy katanya kalau dilaporkan Pak Jokowi. itu ya kalau bisa sih juga cek psikologisnya. Mungkin kan siapa yang tahu, mungkin agak sudah mulai terganggu. Jadi ya percuma kalau dia dimasukkan ke penjara, tak ada gunanya. Seharusnya orang yang sudah terganggu itu ya seharusnya masukkan ke RS. Itu RST, nah itu lanjutkan sendiri lah bahkan. Jadi tak layak lagi dimasukkan ke penjara atau ke jeruji besi, harusnya dimasukkan ke situ. Nah pokoknya saya akhiri, salam cerdas, salam waras. Pokoknya kita tetap kawal, kita tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apalagi Pak Prabowo pidato kemarin ingin mewujudkan ingin mengesahkan RU perampasan aset. Nah seharusnya yang ini dong kita dukung, bukan malah kita bikin gaduh masalah ijazah, apalagi masalah pemakzulan Mas Gibran. Astagfirullahaladzim. Jadi sudahlah, berjiwa besar lah, legowo lah, terimalah, dan kita dukung, kita support bersama-sama ini pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yuk. Saya akhiri, pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.